memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salam, selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat acara ini. Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua sehat. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini hari yang dipenuhi dengan rasa sukacita. Bersama saya Pendeta Anton, Kopi Pagi hari ini mengangkat sebuah tema, Anda adalah orang pilihannya. Efesus 1 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita lanjutkan dengan Yohanes 15 ayat 16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, kami rindu senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Berbicara kepada kami siap dengar, kami siap percaya, kami siap untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang sangat dikasihi Tuhan, pemilihan Allah bagi manusia adalah suatu tugas panggilan. Pemilihan Allah itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendak-Nya. Ada 4 tujuan Allah untuk memilih kita ini, yaitu yang pertama, supaya kamu kudus. Yang kedua, supaya kamu berbuah. Yang ketiga, supaya buah kamu tetap. Yang keempat, supaya apa yang kamu minta diberikannya kepadamu. Kita akan masuk pada tujuan yang pertama, yaitu supaya kamu kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 4, kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Panggilan untuk hidup kudus dan tak bercacat ini bukannya tidak beralasan, oleh karena di dalam Imamat 20 ayat 26 di sana mengatakan, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Allah meminta kita, bahkan memerintahkan kita, supaya kita kudus. Sebab Dia hakikatnya Allah yang kudus. Itulah sebabnya Dia mendorong kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Yang kedua, supaya kamu menghasilkan buah. Buah yang dimaksud bisa berbicara mengenai buah pertobatan baik dalam hidup kita secara pribadi maupun hidup yang berdampak bagi orang lain. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Allah menghendaki hidup kita berbuah. Hidup kita ini bagaikan sebuah pohon yang buahnya dapat dinikmati banyak orang. Semakin lebat buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon, maka semakin banyak orang yang dapat menikmati buah tersebut. Oleh karena itu, menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan, agar hidup kita semua dapat berguna bagi orang lain, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga, supaya buahmu itu tetap. Alkitab menyatakan dengan jelas melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan manusia yang memilih Allah, namun Allah lah yang memilih manusia. Sebagai ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terhilang, tidak mungkin manusia menemukan Tuhan. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi sebaliknya. Bukannya tanpa maksud jika Tuhan memilih kita. Ia memiliki tujuan yang indah di dalam hidup kita, yaitu agar kita hidup dan menghasilkan buah. Artinya hidup kita berguna bagi orang lain. Sebagaimana pohon diharapkan tidak sekedar berdaun lebat, namun menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Artinya menghasilkan buah itu bukan hanya satu kali saja, atau dahulu pernah berbuah sehingga sekarang tidak harus berbuah lagi. Lebih dari itu, buah yang dihasilkan harus bersifat kekal. Keempat, supaya apa yang kamu minta diberikannya kepadamu. Apabila kita telah melakukan 3 hal di atas, maka doa kita akan dikabulkan oleh Bapa. Haleluya. Amin.